jawab salam ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matin wa dinil islamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang mana jantung kita hari ini masih berdetak sempurna. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di seluruh dunia ini, di rumah sakit, ada orang hari ini dipacu jantungnya oleh Allah, dipasang. Jangan ketawa. Kamu tidak pernah lihat orang dipacu jantungnya. Saya kemarin di depan mata saya sendiri, Pak Parman itu berapa kali kemarin dipacu jantungnya. Bukan hanya dejak, tapi kalau dipacu itu badan begini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sehat walafiat, alhamdulillah. Yang mana kita juga badan kita sehat, otak kita sehat. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada orang badannya sehat tapi otaknya tidak sehat. Nah, kita yang sehat, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kesehatan yang Allah berikan ini, kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bersyukur ini di dalam kitab ini sekarang ada 3. Apa itu? Yang pertama bersyukur dengan ucapan, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Banyak orang nggak bersyukur, makan banyak-banyak. Nanti alhamdulillah. Kalau sudah baru alhamdulillah. Kalau belum lupa ya alhamdulillah. Kita yang maka bersyukurlah kita sehat walafiat. Yang kedua syukurnya ialah syukur dalam hati, yaitu ya Allah, dengan nikmat yang Kau berikan ini mudah-mudahan aku menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, bersyukur dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mudah-mudahan tergolong orang yang bisa bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita hadiahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga ahli warisnya sekalian. Bisa salawat Ibu? Bisa salawat Bapak? Sama kita salawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. salatullah Salamullah ala yasin Habibillah. salawat yang kita ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah kasih 10 berkah. Allah kasih 10 salawat untuknya. Saya tegas, kalau tidak suka sama saya, silakan usir saya. Saya akan pergi. Saya akan pergi ke hatimu. Pergi ke hatimu. Jangan baper ya, jangan baper. Karena dari hasil penelitian, manusia itu suka baper, bawa perasaan 90%. Kalau perilaku perempuan 100%. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menegaskan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersalawatlah dengan salawat yang baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, di sini hadir kepala desa kita. Saya lihat ini kepala desa ini masih muda sekali. Kurang lebih kita 2 umur. Mau juga tinggi ya.
Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Masjid Bapak Buset, yang saya hormati dan saya muliakan para imam kita, ada Bapak Imam Suradi, ada Bapak Imam Zafri. Mudah-mudahan mereka semua dipanjatkan umurnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Saya hormati dan saya muliakan para guru-guru kita. Di sini ada orang-orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa bersehat walafiat panjang umur. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati saya muliakan jamaah semua. Saya sebut jamaah semua terkena. Insya Allah sehat walafiat semua. Amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya ceramah saya ingin bercerita sedikit kenapa saya bisa ada di sini. Kemarin itu tepatnya tanggal berapa kalau tidak salah itu ya sekitar 23 lah. Saya sholat jamaah di sini. Pak Tarjan ini selesai sholat dipanggilnya saya. Kirain itu ada apa? Saya bilang kapan datang? Ya, saya buat apa sih? Kapan datang? Saya bilang baru aja datang tadi sore. Bisa kan nanti mau lihat isi ceramah? Aduh nggak bisa saya bilang. Tolonglah ceramah di sini. Saya bilang masih banyak yang lebih hebat ceramah, lebih oke yang bisa ceramah di sini. Tetap Pak Tarjan bilang kasihlah ceramah di sini. Tolonglah. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa. Saya bilang saya nggak bisa ceramah. Terus main dong di sini kalau ceramah. Saya bilang saya nggak bisa ceramah. Didesa dipasang sama Pak Tarjan. Akhirnya saya bilang saya tidak bisa mengambil keputusan ini. Saya tanya dulu sama umi saya atau ibu saya. Kalau ibu saya izinkan, oke. Kalau enggak. Saya biasa karena kalau mau jalan, mau apa pasti saya tanya ibu saya. Bu, saya boleh jalan pulang kan? Kalau ibu saya bilang boleh, saya pulang. Kalau enggak izinkan, tetap pelan-pelan saya pulang. Karena istri di KTP. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya hubungi ibu saya bilang apa? Kan tanggal 19 masih lama. Ya, kalau memang kau usahakan lah ada waktu. Akhirnya apa? Tepat tanggal kalau tidak salah 11, saya telepon Pak Tarjan, saya telepon. Saya bilang, jadi kamu mau di sana tanggal 19. Soalnya saya ada undangan. Ya, ada anggota mengundang saya juga acara juga. Jadi sekali dia bilang, oh jadi, saya lagi dipimpin ini, pokoknya jadi. Nanti saya suruh panitia menghubungi juga. Habis saya itu besoknya Pak Surek pun nelpon. Dia bilang, Pak Ustaz Kajikan, mudah-mudahan saya selalu, insya Allah acara kita tanggal 19 jadi maulid di aku. Mudah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Itulah kenapa saya bisa ceramah di sini. Ini saya sampaikan supaya tidak ada dusta di antara kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah saya mulai ceramah saya. Itu tadi baru pembukaan. Baiklah saya mulai ceramah saya. Karena kita berada di masjid, mari kita muliakan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya tempat ataupun yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya bangunan yang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di antara bangunan nanti, masjid inilah yang akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat. Ini masjid ini akan diberdirikan Allah kembali di akhirat nanti. Diawali dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang ada Ka'bahnya. Diberdirikanlah masjid ini untuk mencari 3 golongan manusia. Siapa itu yang akan mendapatkan keberkahan dari masjid di akhirat nanti? Yang pertama, orang yang membangun masjid. Usahakan ada sumbangan kita ke masjid. Karena ada juga orang itu buka dompetnya kalau hari Jumat, dicarinya uang paling kecil, itulah yang dikasih masuknya. Kadang juga di itu kota amal lewat aja sih. Dia ada orang di sebelah, ada orang di sebelah. Lancar betul kota amal, tidak ada orang nyumbang. Sekali ada orang nyumbang, kletek, oh uang kering Pak. Uang celeng. Usahakan ada sumbangan kita ke masjid walaupun sedikit itu yang mendapat berkah dari masjid. Yang kedua adalah orang yang menyumbang, yang membangun, yang menyumbang. Yang ketiga adalah orang yang mengurus masjid. Kenapa mendapat berkah dari masjid? Karena tidak gampang jadi pengurus. Banyak sekali itu orang protes sama pengurus. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa. Termasuk saya tadi, tanya sama Tapi. Saya tadi kan saya tanya sini, saya tunjuk kenapa di situ tidak ada orang. Nanti anak-anak rebutkan kalau ada orang di situ banyak menjaga. Terus saya tanya, kenapa ini tidak ada season disewa? Saya bilang,
Mana salonnya ini? Saya bilang, ini salon sudah dari saya kecil lagi sampai sekarang masih ada. Mana? Kita ini tidak ada. Di sini kan banyak di sini. Dia yang paling banyak komen. Ini komen itu saran ya. Kepada Bapak Kepala Desa, ya, Bapak Kepala Desa, saya minta maaf ya. Usahakan tahun depan ada salon di sini. Entah itu sewa, cicil atau kredit yang penting. Di sini ada yang punya salon, saya dengar ada apa? Ada Bang Wardan punya sound system, ada Pak Dasir. Pinjamlah salonnya. Taruh sini sementara. Kalau tidak pinjam, doakan dia panjang umur. Ya, Pak Kepala Desa, kalau bisa untuk tahun depan ada salon, dipinjam ataupun disewa. Paling bagus, Bapak Kepala Desa menyumbang salon ke sini. Setuju? Kalau Bapak tidak menyumbang, Bapak uruslah orang-orang yang kaya di sini datangi, minta sumbangan untuk kita mau beli salon di sini. Ini masa salon dari saya Belanda belum merdeka lagi ada. Berani sekali kau. Itu salon sampai sekarang. Usahakan ya, nanti diusahakan bagaimana caranya sumbangan di sini banyak yang punya sertu, punya truk, masa tidak bisa nyumbang salon kecil aja itu. Sudah siap. Dia bilang banyak komennya sama panitia, nah dia yang paling banyak komen. Begitu, jadi pengurus itu tidak gampang. Ini tiang ini kemarin banyak yang saya dengar komen-komen. Kenapa tiang ini, kenapa begini, kenapa mereng sedikit ini? Kalau ada orang komen kita ambil kepalanya hantar di tiang. Tiang yang mereng, apa mereng? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kalau kita mengurus masjid itu yang pertama bangun masjid yang udah berkah, yang kedua yang menyumbang masjid, yang ketiga yang mengurus masjid. Mudahan pengurus masjid semua panjang umur sehat ya, banyak sumbangan ke masjid, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ke masjid, maka di masjid inilah kita mendapatkan ketenangan. Tenang tak Bu? Tenang. Tenang tak Pak? Tenang ya. Saking tenangnya lupa hutang. Minta maaf karena ibu-ibu ini paling banyak hutangnya. Ada cicilannya, ada kreditannya, ada arisannya. Suaminya supaya bayarkan. Dan terguna cicil juga, sampai bolong itu daftar belum lunas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kalau meninggal keluarga kita, mati keluarga kita, atau menjadi jenazah keluarga kita, ada orang meninggal, Ustaz, ini kan cerita balik, kenapa cerita mati? Tenang, sabar. Tambah ilmu pengetahuan. Setuju? Itulah kalau ada orang meninggal ataupun keluarga kita meninggal, ada 3 kewajiban kita. Apa itu? Yang pertama adalah menunaikan wasiat. Kalau ada yang meninggal, keluarganya wajib menunaikan wasiatnya. Apa wasiatnya? Banyak. Nanti kalau aku mati nak, ini tanah, tolong kau sedekahkan ke masjid, kau wakafkan. Maka itu ditunaikan. Ataupun nanti kalau aku mati nak, ini tanah jual aja, uangnya bagi 2, kasih ke masjid, sama separuh kasih, 1 kasih. Wajib ditunaikan, wasiat itu. Itu wasiat. Ya, ada 2 wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Apa? Yang pertama wasiat yang melanggar larangan Allah. Contoh. Mau dengar contoh? Mau dengar contohnya? Contohnya wasiat sudah mau meninggal. Tidak boleh dilaksanakan balas dendam. Dalam Islam tidak boleh balas dendam. Maka wasiat seperti ini gugur, tidak boleh dilaksanakan. Nah yang kedua, wasiat yang tidak boleh dilaksanakan, wasiat yang menyusahkan keluarga. Nanti kalau aku mati, nah, tolong makamkan aku di Mekah atau Madinah. Mekah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Kalau ada orang meninggal, yang pertama adalah wasiat ditunaikan. Yang kedua, bayarkan nazarnya. Tahu nazar? Nazar itu bahasa kerennya janji. Janjiku padamu. Janji. Kalau seseorang ketika dia berjanji, contoh, dia kena corona nih Pak. Jangan tersinggung lah yang ada bekas positif kemarin atau apa.
Karena apa? Saya cerita sama yang pernah kena corona kemarin, dia bilang kalau sudah datang panas itu panas betul rasanya. Dunia ini akan terbakar. Kalau datang dingin banget gitu loh. Dingin betul. Itu penyakit corona. Sehingga apa? Kalau dia sakit, terus dia berjanji, ya Allah, kalau aku sembuh nanti, kalau kau sembuhkan aku segera, aku janji aku akan potong kambing. Maka kalau sembuh dia wajib bayar nazarnya potong kambing. Kalau dia potong buku aja, enggak bisa nazarnya. Yang ketiga, yang pertama wasiat, yang kedua bayarkan nazarnya, yang ketiga bayarkan hutangnya. Ini tadi yang pembahasan kita tadi. Bayarkan hutangnya keluarga kita. Itulah Pak Imam ataupun ada Pak Imam pengurus. Kalau di sana saya biasanya kami mewakili almarhum dan almarhumah menyampaikan terima kasih atas takziah semuanya. Semoga ini almarhum diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau ada kesalahan yang semoga dimaafkan. Kalau ada hutang piutang silahkan menghubungi pihak keluarga. Ini dia yang tiga tadi. Bayarkan hutang. Ya. Jamaah sekalian, khususnya anak-anak, ada hutang orang tua kita? Ada? Ada enggak? Wajib kau bayar nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kita masuk yang namanya maulid. Jadi baru mulai ini kita masuk baru masuk maulid. Baru masuk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maulid. Apa itu maulid? Maulid itu asal katanya yuladu. Kalau kita baca di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Coba sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah itu tidak lahir, wa lam yulad, dan tidak dilahirkan. Kalau maulid ini asal kata yuladu artinya kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kenapa kita hadir di sini, karena menghadiri acara kelahiran Nabi besar Muhammad. Terus ketika kita hadir di sini, kira-kira agak melo tatiwi lisu. Ketawa deh, baca ditawatinya. Bulan yang kene yo aku ini mewakili orang Jawa tadi orang pakai cakan gitu. Agak melo tatiwi itu, kira-kira apa yang kita bawa pulang dari acara maulid ini? Songkolo ataupun telur? Tentunya bukan hanya itu, tapi mudahan kita pulang membawa berkah daripada maulid ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa maulid itu telur? Kenapa maulid itu telur? Karena telur ini adalah simbol kelahiran. Maulid adalah kelahiran Nabi Muhammad, maka kita banyakkan telur. Telur ini adalah simbol kelahiran, maka kita hadirkanlah telur. Baikkan itu. Amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, telur juga ini adalah begitu banyak manfaatnya. Yang mana hampir seluruh banyak kehidupan kita untuk masak dan lain sebagainya kebutuhan pakai telur. Karena begitu telur penting. Dan juga telur ini mudah pecah, melambangkan dunia ini ada toh saja masalah. Ada semua orang ada masalah. Ada semua ada utangnya. Maka bersabarlah menghadapi masalah itu supaya selamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang kita rayakan maulid ini adalah kelahiran, maka simbol telur adalah kelahiran. Kalau maulid seperti ini, biasanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira berkah yang bisa kita bawa pulang dari acara maulid ini? Yaitu memperbaiki diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya kita di masjid ini, hadirnya kita maulid ini, kita usahakan mendapatkan berkah dari yang kita dengar nasihat dan penyampaian dari tadi. Yang mana berkah itu bisa merubah hidup kita. Minta maaf saya cerita sedikit. Jadi waktu dulu Bapak Makassar, kita doakan Pak Makassar, guru-guru kita, Pak Zakaria, semua yang mendahului kita, keluarga orang tua kita diampuni dosa, angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Beliau yang pasang ini sehat. Pak Makassar yang pasang ini tehel. Saya masih kelas 4 kalau tidak kelas 5 waktu itu. Terus kami sholat di belakang situ, karena di depan ini dipasang tehel. Di pagar ini, tidak boleh lewat. Di pagar. Maka Pak Makassar setelah
selesai dia pasang itu tehel, dia lap pakai kain, dia lap semua tehel ini, dia lap pakai kain, semua tehel ini dilap pakai kain. Eko, teman saya Eko satu sama Ical, mana Icalnya ada gak? Tidak ada. Cip, nah Ical, mana Ical? Tidak ada dia. Nah, bertiga ada, saya, Cip, saya, Ical, sama Eko. Ini tiga dulu preman ini. Berkali-kali. Jadi, ini bertiga, apa bilang Eko? Malam ini kita tidur masjid. Oh ayo, dia bilang, tidur masjid. Kami pun tidur masjid. Sekalinya sudah pulang semua orang, lari-lari kami di sini. Wow, anak kampung baru lihat tehel. Lari-lari kami di sini, lari-lari semua. Sekalinya besok ditahu Pak Makassar. Oh, tahu Pak Makassar, bilang orang, oh hati-hati kamu. Pak Makassar tahu kamu yang lari-lari tadi malam, karena kamu ada yang bermalam di situ. Saya bilang, dari mana Pak Makassar tahu kalau kami lari di tehel itu? Rupanya bekas dielap tadilah, bersih sudah bekas kaki kami lewat-lewat itu, dari situ ditahu. Dari situ ditahu kalau kami lari-lari. Nah, apa yang saya dapatkan nasihat sampai sekarang masih saya ingat dari guru kita, Ibu Ida atau Ustazah Ida. Dia bilang apa? Panggilnya saya, kalau nanti Pak Makassar marah, nanti kalau kau dipanggil Pak Makassar, kau ingat baik-baik. Kau bilang aja memang kau yang buat, jujur aja tidak apa-apa. Akui kesalahan. Bilang aja, betul kami yang lakukan, tidak apa-apa itu, tidak akan dia marah, betul kalau kau jujur. Sudah siap ini? Sudah siap ini? Oh, kalau dia panggil Pak Makassar nanti, aku bilang begitu. Tunggu. Kalau ada Pak Makassar lewat di sekolah, sembunyi dia. Dia bilang begitu. Dia tahu lewat. Alhamdulillah, sampai saya lulus sudah dipanggil. Alhamdulillah. Nasihat Ibu Ida tadi yang baik tadi, sampai sekarang saya ingat. Mengakui kesalahan, tapi tidak semua saya akui waktu itu. Waktu preman itu tidak ngaku saya. Iya. Tapi alhamdulillah saya sudah minta maaf. Beberapa orang yang saya ambil mangganya, saya ambil buahnya, sudah saya datangi. Saya minta ikhlasnya. Saya bilang sama ada kemarin Bapak Emi, ada kemarin Piano, saya datangi dulu. Saya minta maaf. Saya pernah ambil mangga tak satu pohon maksudnya. Kita selama pesantren saya tahu bahwa apa itu kita harus mengembalikan hak orang lain. Yang pernah kita ambil, yang pernah kita jual kasih kembali. Karena itu nanti ditagih di akhirat. Ibu-ibu yang tertukar piringnya waktu acara, nah kasih balik memang kok belum nanti di akhirat. Kenapa? Karena nanti ditagih di akhirat. Termasuk hutang piutang tadi nanti ditagih di akhirat. Dan kita bayar hutang kita di dunia, hutang itu akan ditagih di akhirat. Begitu kita mau masuk surga, datang orang lain. Ya Allah, dia dulu punya hutang sama aku. Bagaimana ini? Kurang pahala kita untuk dia. Usahakan kita bayar hutang. Kita bayar hutang-hutang kita. Begitu juga kalau ada yang belum kita tunasi. Mudah kita sehat wal amin. Banyak umur kita dan banyak rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hikmah maulid kita yang kedua, kira-kira yang bisa kita bawa pulang adalah sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan kita jaga sholat kita. Meskipun lambat, usahakan sholat. Meskipun itu telat, usahakan sholat. Bagaimanapun usahakan sholat. Waktu sholat subuh itu dari, saya dengar kemarin ada 2 kali. Semangatnya. Sholat subuh itu waktunya jam 4 sampai jam 7 masih boleh sholat subuh. Kalau dia bangun awal macam kemarin tetap sah. Karena dia sudah laksanakan tetap sah. Jam 4, 5, 6, 7, 4 jam masa kita tidak bisa sholat subuh. Jujur saya yang ustaz, saya ini jujur. Saya belum bisa tepat waktu sholat. Kadang subuh saya jam 6. Pernah saya sholat subuh jam 7. Begadang kami di sana. Kalau lihat channel YouTube saya itu ada kami begadang sampai jam 2 malam. Itu kami pasang listnya ini. Oh iya, saya komen sedikit. Ini listnya nanti ganti yang bagus ya. Kalau desa harus sponsor besar. Kemarin itu harganya 1 meternya, 2 meter lebih itu harganya list yang cantik itu yang ada emas-emasnya itu hanya 30.000 saja. Murah. Itu
Bukan Pak, kalau lihat channel itu saya suka ikut, jangan lupa subscribe ya. Promosi ya. Like dan share. Itu di situ kami bergadang sampai jam 2 malam. Pasang ditulis, kasih chat ya sama anak-anak muda di sana banyak. Sehingga apa? Tidurlah jam setengah 3. Karena tidurnya malam, bangun lambat. Jam berapa? Jam 7 saya bangun. Begitu saya ingat, ya itu 7 baru mau sholat subuh. Tetap sah. Saya ingatkan lagi, tetap sah. Walaupun dia jam 7, kalau kita baru bangun tetap sah. Silakan sholat. Yang kedua, duhur. Dari jam berapa dia? Duhur itu dari jam 12. 12, jam 1, jam 2 lewat. Karena jam 3 masuk sholat asar. Jam 12, jam 1, jam 2 lewat. Usahakan ada sholat kita ini di waktu. Kalau kita tidak bisa jam 12 sholat jamaah di masjid, sholat itu jam 2 masih bisa, jam 1 masih bisa. Usahakan kita sholat. Itulah nanti yang akan ditanyakan Allah Subhanahu Wa Taala di kubur kita nanti. Bukan ditanya berapa banyak sumbangan kubur. Yang pertama, bukan ditanya berapa kau berdirikan sholat. Nah, yang ditanya sholat. Yang ketiga, sholat asar. Asarnya itu dari jam 3 tadi, jam 4, jam 5, jam setengah 6. Masih bisa sholat asar jam setengah 6. Masa kita tidak punya menyisihkan waktu di antara ini? Usahakan ada waktu kita untuk sholat ini. Yang kedua, ya, sholat maghrib. Maghrib itu memang waktu kita pulang ke rumah. Jangan maghrib masih tendang bola lagi. Nanti kalau maghrib tendang bola, bukan bola kau tendang, batu kau tendang. Bukan bola yang terlempar, kuku itu lepas. Maghrib itu usahakan pulang sudah. Jangan orang azan baru mau pulang. Usahakan ini yang suka main bola, yang muda-muda ini. Mana nih? Yang suka main bola ada nggak? Ada yang suka main bola? Usahakan maghrib itu sudah pulang ke rumah. Lanjut, isya. Paling panjang waktu isya. Tidak perlu lagi jelaskan. Paling panjang waktu isya. Dari jam 7 tadi, jam 6 isya, maghrib tadi sampai jam 7. Mulai jam 7 malam itu sampai jam 3 subuh. Kalau jam 3 lewat sudah masuk fajar. Jam 3 subuh, jadi jam 8 malam, 9, 10, 11, 12. Jam 1 malam masih bisa sholat isya. Kalau kita tidak sempat sholat isya di waktu awal, waktu akhir pun bisa, jam 1, jam 2. Tapi ini jam 1, jam 2 lain belum kita buat. Itu. Terus sholat ini gampang. Jangan mempersulit sholat. Saya katakan sholat ini mudah, tapi jangan dipermudah. Mudah sekali. Yang pertama apa? Menutup aurat. Hanya menutup aurat. Auratlah perempuan satu tubuh kecuali muka dan tangan. Pakai mukena dan lainnya, kain, sarung dan lain. Kalau laki-laki paling gampang lah laki-laki. Aurat laki-laki dari bawah dada atau atas seluruh atas pusat ini sampai bawah lutut. Sah sudah sholat. Yang penting tertutup ini sah. Tapi jangan ke masjid begitu, ke masjid pakai bilang Ustaz sah kalau di masjid, yang penting tertutup ini sama ini. Pergi masjid tidak pakai baju, semua orang lihat deh. Gini-gini orang gila ini. Ya, kalau di rumah, tapi paling bagus sunnahnya pakai baju muslim, rapi-rapi sholatnya. Itu. Terus begitu juga wudhunya. Wudhu itu yang wajib cuman niat muka. Habis muka, tangan. Habis tangan, rambut. Habis itu kaki. Telinga ini sunnah. Walaupun kita tidak basuh, telinga tetap sah. Leher sunnah, tidak basuh, tetap sah. Kalau kita sakit, karena ada orang sakit luka dan lainnya, bilang dokter, kalau kau kena air, mati. Maka apa yang dilakukan? Tayamum. Paling enak lah tayamum ini. Contohnya itu. Tayamum ini, contoh ya. Tayamum ini paling enak. Lihat, cuma niat pertama. Nawa itu tayamum manis sholat inilah salah. Itu yang pendek. Habis itu ambil debu, pak, kasih bersih. Ulang ya. Ambil debu, pak, kasih bersih. Tiup. Supaya tidak ada bekas debu yang besar. Kena nanti. Hilangkan debunya tadi, pak. Gosok di muka. Selesai tak? Yang kedua ambil debu lagi, jadikan 3 bagian. Nih, debu, pak, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Ulang, bagi 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Tepuk debu, pak, bersih sudah tadi. Silakan batu-batunya. Gosok di bagian pertama tadi. 1,
Bagian kedua, 2, 3, sah. Sebelah kanan dulu 1, 2, 3. Ini juga bagian 1, yang bagian kedua ini, bagian ketiga ini, sah. Sudah sah sholatnya. Kalau kita wudu ataupun tayamum ini, cuma itu saja, basuh di muka, sedikit debu tadi, terus di tangan, tidak pakai kumur-kumur. Ambilnya debu, sah, tidak susah, ya, tidak susah. Jangan mempersusah sholat. Begitu mudah sekali sholat. Usahakan ada sholat kita. Usahakan kita sholat. Begitu. Selanjutnya, hikmah maulid yang selanjutnya adalah nasihat untuk anak-anak kita. Ada anak-anak di sini, ingat, yaitu perbanyak belajar. Perbanyak belajar dan taat sama orang tua. Saya tidak ada sedikit. Kami dulu memang preman. Kami dulu bisa kali-kali di hutan dulu, keliaran dan lain. Tapi kami tidak melawan guru. Tidak ada kami melawan guru. Tidak ada kami melawan orang tua. Usahakan anak-anak harus taat sama orang tua. Dan untuk orang tua, nasihat ini minta maaf saya nasihati diri saya sekarang sudah jadi orang tua. Dan tua banget lah. Yaitu perhatikan anak kita. Saya melihat apa? Saya ini di depan rumah saya itu kan gedung BPU, ada orang main bulu tangkis. Jam 12 malam masih ada yang main bulu tangkis. Dan lebih sedih saya lihat apa? Yang main bulu tangkis di itu gedung itu perempuan. Jam 12 malam. Saya bilang mana ini orang tuanya? Jam 12 malam dibiarkan keliaran anaknya. Kalau dia hanyut, iya, kalau hanyut arus masih bisa dia beranu. Kalau dia hanyut kena gombal laki-laki, iya, laki-laki ini bahaya loh menggombal. Tahu menggombal kan? Usahakan anak kita ajarkan yang baik. Kalau usahakan malam itu sudah jangan keliaran lagi. Larang anak kita keluar malam. Orang tua saya larang keluar malam. Maghrib itu di rumah atau musola? Bisa tanya dulu sama. Maghrib itu musola atau rumah? Bilangnya apa? Bahasa Jawa. Suruh. Gak boleh keluar rumah. Tutup pintu, masuk di rumah. Orang tua saya. Dan yang hebat orang tua sampai sekarang saya ingat adalah ibu saya. Ini bisa dicontoh. Ibu saya itu kalau saya nggak kerja, ibu saya nggak marah. Saya disuruh ngaret, nggak selesai kerjaan, ibu saya nggak marah. Tapi kalau saya tidak pergi sekolah, saya tidak pergi mengaji, dia marah sampai 1 hari itu marah. Itu ibu saya. Minta maaf Bu, Umi saya bongkar rahasia satu. Itu dia. Kenapa? Baru sekarang saya rasa saya bisa alhamdulillah ada ilmu sedikit. Karena apa? Ibu saya kalau saya sekolah memang dia dukung, tapi kalau kerja dia tidak terlalu tekankan, sehingga saya pun tidak terlalu kerja berat sekarang. Saya kerja akad kerja terlalu berat. Itu dia. Orang tua usahakan. Paling bagus sekarang masukkan pesantren. Anaknya usahakan masuk pesantren. Banyak pesantren sekarang ini. Kita ke pesantren. Jangan sedih. Ini ada ibu-ibu jemu anaknya di pesantren bawa tisu. Kuatkan hatimu. Kau lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi dia menjadi pecandu narkoba. Lebih baik kau nangis sekarang pisah sama anakmu daripada dia nanti naik motor sendiri tidak ada kerjanya nabrak mati. Siapa yang susah? Ataupun jalan sini kekenyangan di luar nikah. Siapa yang susah? Usahakan anak kita masuk pesantren. Kau tak mahal biayanya, iyalah mau selamat bayar ya, mau gratis saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-soleh, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kata-kata yang parang dan salah, itu semuanya adalah kesalahan saya pribadi. Saya mewakili diri dan mengucapkan terima kasih banyak. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan bagi.